Bab 3. Saat Huo Yuhao mendengarkan penjelasan Skydream Ichewom, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Mungkinkah nama Skydream Ichewom itu karena ia bermimpi setiap hari? Meskipun saya tidak bisa meninggalkan gua es, memakan inti es yang berumur 10.000 tahun terasa terlalu enak. Jadi, saya beruntung tidak dapat menemukan jalan keluar, karena saya menemukan bongkahan besar inti es berumur 10.000 tahun lainnya sambil merangkak mencarinya. Aku tidur lagi, tapi aku bahkan tidak tahu berapa lama aku tidur kali ini, namun rangkaian pola emas pertama telah muncul di tubuhku saat aku bangun. Pola emas memiliki arti yang sangat penting bagi kami para Ichewom. Itu menandakan budidaya kita sudah mencapai 100.000 tahun. Dari apa yang saya ingat, klan Ichewom kami tidak pernah memiliki keberadaan yang memiliki budidaya 100.000 tahun. Saya orang pertama yang melakukan ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Saat itu, saya berevolusi menjadi Ichewom berpola emas. Saya juga memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus es dan pergi. Namun, pada saat itu, saya tidak tahu bahwa makhluk jiwa berusia ratusan ribu tahun akan mengalami pembatasan yang sangat besar, yang akan mempersulit mereka untuk meningkatkan budidaya mereka. Mungkin karena saya beruntung, atau mungkin karena klan Ichewom kita kekurangan kekuatan tempur, tapi secara ajaib saya tidak menarik kesengsaraan surgawi apapun. Skydream Ichewom menghela nafas. Saya memutuskan untuk terus tidur, karena aku terlalu malas untuk pergi. Jadi, saya terus tidur di gua es. Karena kultivasi saya telah mencapai tingkat tertentu, saya mampu memecahkan kebekuan dan memasuki area yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan. Hal ini memungkinkan saya menemukan lebih banyak lagi inti es berkualitas tinggi, yang semuanya menjadi makanan saya. Begitu saja, saya mengulangi siklus tidur setelah makan, dan makan setelah bangun tidur. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hanya pola emas di tubuhku yang bisa memberitahuku berapa lama aku hidup. Pada akhirnya, suatu hari aku selesai memakan semua inti es di dalam gua es. Saya kemudian menggali diri saya keluar dari dasar gua es, tiba di lautan. Aku terapung di lautan, dan bergerak mengikuti arus, saya melayang di sepanjang tepi benua, akhirnya bergerak ke arah selatan. Saya juga menghadapi musuh pertama saya selama perjalanan ini. Pada saat itu, saya sudah memiliki 9 pola emas, yang berarti bahwa saya adalah monster jiwa 900.000 tahun yang kuat. Awalnya aku berpikir bahwa aku adalah eksistensi tiada bandingnya di dunia ini. Namun, saat dia terus berbicara, Skydream Ichewom jelas menjadi agak malu, namun, saya tidak pernah melakukan apapun atau berkelahi dengan siapapun ketika saya bangun. Pada akhirnya, saya harus mengandalkan energi spiritual saya yang sangat besar untuk menakut-nakuti musuh itu. Hal ini akhirnya membangkitkan kewaspadaan saya, yang membuat saya berusaha mengembangkan kemampuan menyerang. Namun, saya menemukan bahwa umur kultivasi saya tidak berarti saya kuat. Aku memang monster jiwa sejuta tahun, tapi kekuatan tempurku sebenarnya lebih rendah daripada monster jiwa 10.000 tahun. Makhluk jiwa 10.000 tahun yang pandai bertarung hanyalah lawan yang tidak bisa kuharapkan untuk dimenangkan. Dunia luar sungguh terlalu berbahaya. Namun, saya tidak tahu jalan pulang. Saya pikir karena lautan berbahaya, mungkin benua ini akan lebih aman. Jadi, saya pergi ke darat. Namun, saya menemukan bahwa benua ini juga tidak begitu damai. Mungkin itu efek dari menyerap terlalu banyak inti es, tapi tubuhku memiliki bau khusus yang bisa menarik perhatian semua makhluk jiwa. Itu menyebabkan mereka melihatku sebagai makanan. Pada akhirnya, saya ditangkap oleh makhluk jiwa kuat berusia ratusan ribu tahun dari hutan Great Stardow. Namun, hal itu tidak langsung membunuh saya, sebaliknya, hal itu membawa saya ke hutan Great Stardow. Baru setelah mendengarkannya saya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, saya memiliki terlalu banyak Yuan Qi langit dan bumi. Selama mereka mampu menyerap dan mengubah energi saya, makhluk jiwa manapun bisa menjadi makhluk jiwa 100.000 tahun, dan makhluk jiwa 100.000 tahun manapun dapat membebaskan diri dari batas umur budidaya mereka. Namun, butuh waktu lama untuk menyerap energi saya, karena energi yang saya tanam selama jutaan tahun terlalu besar. Jadi, ia membawa saya kembali ke sarangnya. Namun, orang itu meremehkan betapa hebatnya kakak ini. Meski aku tidak terlalu pandai bertarung, aku mampu meningkatkan kekuatan auraku. Jadi,
Saya mampu menarik semua monster jiwa berusia 100.000 tahun di hutan Great Stardow. Hehe, Battle Royale besar yang terjadi kemudian mencakup hampir setiap makhluk jiwa di hutan Great Stardow yang usianya melebihi 10.000. Mereka bertarung mati-matian. Awalnya saya mengira sekarang saya punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, siapa yang menyangka kalau mereka begitu licik? Ketika pertempuran hampir berakhir, mereka benar-benar berhenti dan bernegosiasi satu sama lain. Pada akhirnya, sebuah tragedi menimpa kakak ini. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, memutuskan untuk menyerap kekuatanku bersama-sama, karena kekuatan jiwa di tubuhku cukup besar. Setelah itu, mereka menjebakku di tengah hutan Great Stardow dan memaksaku melepaskan Yuan Ki langit dan bumi dari tubuhku agar mereka dapat menyerapnya. Makhluk jiwa yang lebih kuat akan lebih dekat dengan saya, dan manfaat yang mereka peroleh akan lebih besar. Bajingan-bajingan ini praktis menganggap saudara ini sebagai makanan. Karena aku tidak punya cara untuk melawan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka menyuruhku berkeliling. Saya mencoba memikirkan rencana untuk melepaskan diri dari kendali mereka sementara energi saya terkuras oleh mereka. Yuan Ki saya sangat murni, sehingga cukup bagi mereka untuk menyerapnya selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah beberapa ribu tahun merenungkan dan mengamati, saya menemukan bahwa saya tidak hanya perlu melarikan diri dari mereka, tetapi juga perlu menyembunyikan aura saya agar berhasil melepaskan diri dari kendali mereka. Kalian manusia kemudian muncul di hadapanku. Ada beberapa kali ketika beberapa manusia yang sangat kuat memasuki kedalaman hutan Great Stardow untuk memburu monster jiwa berusia ratusan ribu tahun itu. Sayangnya, mereka dilanda sebuah tragedi. Di bawah bimbingan beku ini, makhluk jiwa peringkat tinggi di hutan Great Stardow pasti telah menjadi makhluk jiwa terkuat di benua Douluo. Meski manusia itu memiliki senjata yang sangat kuat, mereka hanya bisa menderita kekalahan besar. Namun, ini membuatku memahami kelebihan yang dimiliki manusia. Saudara laki-laki adalah makhluk jiwa dengan atribut ganda spiritual dan es. Setelah memikirkannya lama, saya memutuskan untuk memikirkan cara untuk menjadi cincin jiwa manusia. Jika ini terjadi, manusia itu pasti akan menjadi luar biasa kuatnya, dan aku bisa mengandalkan atribut tipe spiritualku untuk menjaga kesadaranku sendiri. Dengan demikian, saya akan menjadi cincin jiwa cerdas yang belum pernah ada sebelumnya. Begitu itu terjadi, kakak pasti akan membalas dendam, dan akan membantu manusia itu membunuh semua yang menganiaya kakak ini. Oleh karena itu, saya mulai melaksanakan rencana saya. Namun, siapa yang tahu kalau aku gagal pada percobaan pertamaku? Orang yang aku pilih adalah apa yang kalian sebut sebagai judul Douluo, dan dia cukup kuat. Namun, dia benar-benar sampah. Dia langsung meledak, bahkan sebelum melihat tubuh asliku. Dia bahkan tidak bisa menahan guncangan energi spiritualku. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa menjadi tuan rumah bukanlah sesuatu yang sederhana. Pertama-tama mereka harus memiliki atribut tipe spiritual juga, dan mampu mempertahankan energi kekuatan jiwaku. Ini adalah sesuatu yang lebih sulit lagi. Oleh karena itu, saya tidak mendapatkan hasil, bahkan setelah mencari selama beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya terkuras oleh monster jiwa berusia ratusan ribu tahun itu. Beku ini akan segera menjadi seperti lilin yang sudah tidak ada sisa lilinnya lagi, bahkan setelah mencari selama beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya terkuras oleh monster jiwa berusia ratusan ribu tahun itu. Beku ini akan segera menjadi seperti lilin yang sudah tidak ada sisa lilinnya lagi, bahkan setelah mencari selama beberapa ribu tahun. Pada saat itu, kekuatan jiwaku hampir sepenuhnya terkuras oleh monster jiwa berusia ratusan ribu tahun itu. Beku ini akan segera menjadi seperti lilin yang sudah tidak ada sisa lilinnya lagi. Namun, surga masih menjaga saudara. Ketika kakak sudah putus asa, pola emas ke-10 muncul di tubuhku. Saya akhirnya menjadi monster jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pola emas ke-10 muncul, saya akhirnya memiliki kekuatan untuk melawan makhluk jiwa 100.000 tahun yang berorientasi pada pertempuran itu, dan saya juga bisa menyembunyikan aura saya sendiri. Jadi, saya mengganti nama diri saya menjadi Skydream Ichewom, saya bukan lagi seorang Ichewom berpola emas. Namun, saya pasti tidak mampu mengalahkan monster jiwa yang berumur ratusan ribu tahun. Selain itu, Yuan Ki langit dan bumi saya hampir sepenuhnya terserap olehnya.
Satu-satunya energi yang masih saya miliki adalah kekuatan jiwa asal saya, yang akan memberikan bantuan terbesar kepada mereka. Ini adalah dua sifat besarku, yang masih harus diserap. Balas dendam adalah sesuatu yang saat ini tidak mungkin tercapai bagiku. Oleh karena itu, saya menemukan peluang, dan menggunakan energi yang saya peroleh setelah menerobos untuk menyembunyikan aura saya. Kemudian, saya melarikan diri dengan menggali tanah. Sky Dream Ichewon menghela nafas. Sayangnya, kakak masih mengalami tragedi. Menerobos monster jiwa sejuta tahun sebenarnya adalah pedang bermata dua. Meskipun aku berhasil melepaskan diri dari kendali mereka, umurku tiba-tiba mencapai akhir karena kesengsaraan surgawi yang tiba-tiba datang. Jika aku tidak bisa mempertahankan hidupku dengan metode lain, aku akan segera mati karena kelelahan. Pada saat itulah kakak bertemu denganmu, seorang pemuda. Meskipun kamu sangat lemah, kakak tidak punya pilihan lain. Namun, Anda juga memiliki atribut tipe spiritual. Oleh karena itu, kakak hanya bisa bekerja keras untuk menyatu dengan tubuhmu. Tidak peduli dari mana kau melihatnya, para bajingan itu tidak bisa mendapatkan barang paling berharga dari kakak ini. Huo Yuhao sudah melupakan ketakutannya sebelumnya saat dia mendengarkan cerita Sky Dream Ichewon. Dia merasa sangat marah ketika dia berkata, mereka terlalu tercela. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Mereka benar-benar menjebakmu selama hampir 10.000 tahun. Sky Dream Ichewon merasa bahwa kemarahannya memberi mereka kesamaan ketika dia berkata, tepat. Meskipun kakak cukup manis, cukup tampan, dan cukup kuat, mereka tidak bisa memperlakukan kakak sebagai makanan. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Secara keseluruhan, saya berhasil melarikan diri dan tidak mengizinkan mereka mendapatkan tubuh kakak. Huo Yuhao, meskipun kamu masih muda dan kemampuanmu masih kurang, untungnya kamu masih murni. Kakak akan menganggap ini sebagai rencana untuk membesarkanmu. Saat kamu kuat di masa depan, kamu harus membantu kakak membalas dendam. Bukankah mereka mengandalkan kekuatan jiwaku untuk berevolusi? Di masa depan, ubahlah itu menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa Anda. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali saat dia menjawab, saya pasti akan membantu Anda membalas dendam setelah saya dewasa. Hubungan antara manusia dan binatang dengan cepat menjadi semakin dalam karena kisah yang sedikit aneh namun ajaib ini. Kenyataannya, meskipun Sky Dream Ichewon telah hidup selama 1 juta tahun, ia hanya bertemu dengan beberapa makhluk jiwa. Meski kecerdasannya tidak kalah dengan manusia, bagaimana ia bisa tahu kalau manusia punya hati yang jahat? Jika manusia mengalami peristiwa beruntung seperti yang dialami Sky Dream Ichewon, dia pasti tidak akan mengungkapkan kisahnya dengan mudah. Memilih anak seperti Huo Yuhao, yang bisa dibilang seputih kertas, sebenarnya cukup beruntung. Saudara Sky Dream, saya masih belum memahami beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatanmu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Ada apa dengan ini? Masih bisakah kamu memberikan keterampilan jiwa kepadaku? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa penasaran yang semakin besar memenuhi hati Huo Yuhao. Sky Dream Ichewon tertawa licik ketika dia berkata, saudara tentu saja punya cara. Karena saya sudah merencanakan ini sejak lama, saya sudah menyiapkan pengaturan yang tepat. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman meledakkan manusia itu, saya menyadari bahwa semua bantuan saya harus fokus pada keselamatan Anda. Saya sudah tidak punya cara untuk mundur sekarang, jika kamu mati, aku juga mati. Kekuatan jiwa asliku hampir sepenuhnya terkuras oleh makhluk jiwa dari hutan Great Stardow. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan mampu menahan kekuatanku, bahkan jika aku menyegelnya. Ketika saya menyatu dengan tubuh Anda, sebagian besar energi yang masuk ke dalam Anda adalah energi asal saya dan energi spiritual saya. Bisakah kamu melihat 10 bola cahaya itu? Itu adalah 10 segel yang telah saya siapkan. Jika dilihat dari sudut lain, bisa dikatakan aku sudah menganugerahkanmu kekuatan cincin jiwa pertamamu. Ini juga berarti, meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa sejuta tahun, saat ini cincin itu tidak memiliki kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Namun, energi yang saya segel di dalam tubuh Anda secara bertahap akan menyebar seiring dengan peningkatan kultivasi Anda, yang pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan cincin jiwa Anda. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa masa depan Anda. Lagi pula, energi yang aku kumpulkan selama 1 juta tahun terlalu besar untukmu. Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, saya masih belum sepenuhnya mengerti apa yang Anda katakan.
Skydream Ichewom dengan sedih berkata, idiot. Saya akan mengulangi poin sederhananya lagi. Tubuhmu, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertamanya, paling banyak hanya dapat menahan cincin jiwa dari monster jiwa berusia 400 tahun. Jadi, kekuatan realistis dari cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa 400 tahun. Setelah Anda membuat terobosan, Anda akan mampu menahan kekuatan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga cincin jiwa pertama Anda akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertama Anda akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuh Anda, dan akan meningkat sesuai dengan itu. Dengan kata lain, cincin jiwa pertama Anda dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depan Anda juga akan mendapatkan manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat saya berikan kepada Anda terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang Anda peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang Anda hemat untuk saya. Ah, sangat banyak. Kami para master jiwa paling banyak hanya dapat memiliki 9 cincin jiwa. Bukan, Huo Yuhao berbicara dengan nada kaget. Skydream Ichewom mendengus dingin dan dengan angkuh berkata, itu hanya berlaku untuk orang biasa. Anda sudah bukan lagi orang biasa, sejak kakak bergabung dengan Anda. Satu jiwa bela diri secara alami hanya dapat menyerap 9 cincin jiwa. Namun, saat ini Anda tidak hanya memiliki satu jiwa bela diri. Setelah membunuh monster jiwa 100.000 tahun, Anda berdua akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Anda harus mengetahui hal ini. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya. Kata cacing es mimpi langit. Sebagai cincin jiwa sejuta tahun, dan cincin jiwa cerdas yang belum pernah ada sebelumnya, saya jelas lebih kuat dari mereka. Inkarnasi saya, yaitu cincin jiwa pertama Anda, tidak hanya dapat mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuh Anda, tetapi juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepada Anda. Namun, saya tidak memiliki tulang jiwa yang dapat saya berikan kepada Anda, sebagai gantinya, saya dapat memberi Anda jiwa bela diri yang lain. Huo Yuhao telah memperkirakan bahwa cincin jiwa sejuta tahun akan sangat bermanfaat baginya, tetapi dia tidak pernah mengira akan sebesar ini. Cincin jiwa yang dapat mengalami evolusi tanpa batas telah membuatnya sangat bahagia. Namun, kejutan yang lebih besar sebenarnya terletak pada manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri ekstra, konsep macam apa ini? Karena 4 keterampilan jiwa termasuk dalam cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berkembang seiring dengan evolusi cincin jiwa pertamanya. Itu adalah kemampuan yang bisa digunakan selamanya. Dan, jiwa bela diri ekstra bisa digambarkan sebagai keajaiban. Itu setara dengan mengubah dia, yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, menjadi seorang jenius yang memiliki jiwa bela diri kembar. Menambahkan jiwa bela diri lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimana cincin jiwa 100.000 tahun bisa dibandingkan dengan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun ini? Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk meningkatkannya secara perlahan, cincin jiwa jutaan tahun ini tidak diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao, memungkinkan dia. Jiwa bela diri yang kuberikan padamu adalah es, tapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang diucapkan Skydream Ichewom selanjutnya menarik Huo Yuhao kembali dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa. Apa itu? Huo Yuhao memasang ekspresi ragu di wajahnya. Skydream Ichewom berkata, ini berarti jiwa bela diri yang saya berikan kepada Anda saat ini hanya memiliki atribut, tetapi tidak memiliki bentuk. Saat Anda menyerap cincin jiwa tipe S pertama Anda, bentuk jiwa bela diri kedua Anda akan selesai. Binatang jiwa dari cincin jiwa yang Anda serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri kedua Anda. Ini juga berarti jiwa bela diri kedua Anda pasti akan menjadi jiwa binatang. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya sudah memikirkannya untuk Anda. Namun, budidaya Anda saat ini tidak cukup. Setelah kekuatanmu lebih tinggi, aku akan membawamu untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe S pertamamu. Sekarang Anda harus mengerti mengapa saya mengatakan bahwa saya tidak akan memiliki cukup energi untuk memperkuat cincin jiwa Anda. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat memilih cincin jiwa Anda, dan Anda harus mendengarkan saran saya. Baik, Huo Yuhao dengan bersemangat menyetujui, apa saja 4 keterampilan jiwaku? Skydream Ichewom menjawab,
kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang Anda pahami sendiri akan selalu lebih jelas daripada sesuatu yang saya ceritakan secara langsung. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Anda benar, saya telah memberi Anda 4 keterampilan jiwa, dan semuanya adalah keterampilan jiwa tipe spiritual, namun energi yang saya segel di dalam tubuh Anda juga sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang saya segel di dalam tubuh Anda hanya dapat membantu Anda meningkatkan usia cincin jiwa Anda, yang juga merupakan kekuatannya ketika kultivasi Anda telah mencapai tahap yang memadai. Namun, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwa yang Anda kembangkan. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang saya berikan kepada Anda, karena faktanya itu berasal dari saya, keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, kamu masih cukup lemah saat ini. Jalanmu masih panjang jika ingin menjadi kuat, mengerti? Saya mengerti. Ibu saya mengajari saya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai surga dalam satu langkah, bahwa satu langkah hanya dapat meninggalkan satu jejak kaki. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk menjadi seorang pria di atas segalanya adalah dengan mengandalkan kerja keras dan ketekunannya sendiri. Saudara Skydream, Anda dapat yakin, saya pasti akan bekerja keras. Itu bagus. Namun, bakat alami Anda sungguh buruk. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mencarikan harta surgawi untuk kamu makan. Jiwa bela diri mata rohmu disebabkan oleh mutasi, tetapi potensimu tidak buruk. Namun proses mutasi telah sangat mempengaruhi fungsi tubuh Anda sejak Anda masih muda. Lorong Anda sekarang sempit dan kasar, menyebabkan kultivasi Anda menjadi sedikit menantang. Mari kita lakukan secara perlahan, kita tidak bisa terburu-buru. Oh benar, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Huo Yuhao berkata, saya bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Skydream Ichewom berkata, tidak, saya juga tidak tahu. Itu terjadi ketika aku menyatu dengan tubuhmu. Saya pikir kekuatan jiwa Anda mungkin menyebabkan hal ini. Bola cahaya abu-abu itu sepertinya adalah roh, dan sepertinya bukan milik dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, roh ini adalah roh dengan peringkat yang sangat tinggi, jadi aku tidak mempunyai metode apapun untuk menghadapinya. Namun, saya dapat merasakan bahwa itu tidak mempunyai niat jahat. Saat ini, ia sedang tertidur lelap. Ini mungkin tidak terbangun seumur hidup Anda, tetapi jika itu terjadi, itu mungkin sedikit merepotkan. Jangan khawatir, jika tidak bergerak, itu saja, jika itu benar-benar membahayakanmu, aku akan melindungimu, itu tidak akan menjadi masalah. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. 2 manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. 2 manusia. Sementara Huo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi buram. Dia merasa seperti langsung tersedot ke dalam pusaran air yang sangat besar, dan segalanya menjadi gelap. Kenapa kamu belum bangun? Tang Ya menepuk wajah Huo Yuhao dan melirik ke arah Bei Bei yang berada di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Bei Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, Ki dan darahnya benar-benar halus, dan kekuatan jiwa tubuhnya sangat normal. Terlebih lagi, ini sangat kuat. Kalau tidak salah, dia pasti baru saja menembus ranah jiwa cendekiawan, dan ini tandanya dia memasuki ranah master jiwa. Tubuhnya perlu menyelaraskan dengan kekuatan ini saat ini, jadi dia secara alami memerlukan waktu tertentu untuk terbiasa dengan kekuatan jiwa yang dia peroleh setelah menerobos. Sayangnya, itu hanya Win Babun 10 tahun. Tang Ya mendengus dan berkata, sangat disayangkan. Wajar jika cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah dibandingkan yang lain. Fakta bahwa dia mampu membunuh babon angin sendirian sudah cukup bagus. Bei Bei terkekeh dan berkata, cara memikat hati seorang wanita adalah melalui perutnya, apalagi orang sepertimu, yang hati dan perutnya bersatu. Wajah menawan Tang Ya berubah sedikit merah, Pah, kaulah yang hati dan perutnya menyatu. Anda kurang ajar, jangan lupa bahwa aku gurumu. Bei Bei tidak membalas. Dia hanya menatapnya dan tersenyum hangat. Huo Yuhao mengerang ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tang Ya langsung gembira saat melihat Huo Yuhao membuka matanya.
Huo Yuhao merasakan kebingungan dalam pikirannya, dan baru menjadi jernih setelah menenangkan diri. Dia dengan jelas mengingat percakapan yang dia lakukan sebelumnya dengan Skydream Ichewom, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Tang Ya terkikik dan mencubit lengan Huo Yuhao sejenak, menyebabkan dia langsung menangis kesakitan. Kakak Xiao Ya, apa yang kamu lakukan? Tang Ya tersenyum. Saya membantu Anda memeriksa apakah Anda sedang bermimpi atau tidak. Apa kabarmu? Apakah kamu lebih terjaga sekarang? Anda benar-benar punya nyali, benar-benar berani melakukan perjalanan ke hutan Great Stardow sendirian. Huo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Health baru saja mengetahui betapa lemahnya dia, dan betapa dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya, setelah bertemu dengan babon angin. Namun, perasaan ingin segera muncul dari rasa malunya. Dia melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Adegan yang membuat Huo Yuhao sangat bahagia segera muncul. Kekuatan jiwanya, yang awalnya mencapai kemacetan, telah mengalami perubahan kualitatif, bahkan kekuatan tubuhnya tampak sedikit meningkat. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan segala sesuatu yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda naluri muncul di benaknya, dan masing-masing tanda itu adalah keterampilan. 4. Sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Saudara Skydream benar-benar ada. Aku tidak sedang bermimpi. Semuanya nyata, saya sebenarnya memiliki cincin jiwa sejuta tahun. Baru sekarang Huo Yuhao percaya bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata. Ekstasi di dalam hatinya melonjak tanpa henti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, saya berhasil. Bei Bei dan Tang Ya melihat cincin jiwa putih giok muncul dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan ia bergerak ke atas, hingga mencapai kepalanya. Kemudian, perlahan-lahan bergerak ke bawah dengan ritme yang berirama. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei Bei tanpa sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, itu adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia punya sedikit perasaan ragu di hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampak memiliki semacam perasaan berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun biasa. Mungkinkah babon angin memiliki budidaya yang lebih tinggi? Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa cincin jiwa sejuta tahun juga berwarna putih giok? Perubahan yang terjadi pada Huo Yuhao tidak hanya terbatas pada cincin jiwanya saja, kilau emas samar juga muncul di dalam mata birunya. Bei Bei dan Tang Ya sama-sama bisa merasakan undulasi kekuatan jiwa dari matanya, serta undulasi spiritual, yang menyebabkan perhatian mereka terganggu untuk sesaat. Sebelumnya, energi spiritual kuat yang dikeluarkan oleh Skydream Ichewom telah menyebabkan mereka kehilangan kemampuan berpikir untuk sementara. Namun, mereka tidak dapat merasakannya karena perbedaan yang sangat besar antara mereka dan mereka. Namun, Huo Yuhao saat ini sangat dekat dengan mereka. Dia telah berubah, dan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual. Jiwa bela diri tipe spiritual yang digabungkan dengan babon angin sebagai cincin jiwa pertamanya. Bei Bei, yang tenang sampai sekarang, mau tidak mau ekspresinya sedikit berubah. Menurut teori para master jiwa yang dia pahami, ini sepertinya sesuatu yang mustahil. Namun, fakta ada di hadapannya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan bersemangat melompat, berhasil, saya benar-benar berhasil. Saya seorang guru jiwa sekarang. Bei Bei dan Tang Ya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tang Ya mau tidak mau bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela dirimu bertipe spiritual? Saya merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Huo Yuhao akhirnya pulih dari kegembiraannya, dan dia sedikit malu ketika berkata, ya. Jiwa bela diri saya adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Mata Tang Ya berbinar, mata roh. Jiwa tubuh. Bagus. Bei Bei dengan jelas menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak mengetahuinya. Sayang sekali kami datang terlambat. Jika tidak, kami akan menganggap adik laki-laki Huo sebagai makhluk jiwa yang lebih baik untuk digabungkan. Pikiran Huo Yuhao sudah jernih dari keterkejutannya sebelumnya. Meskipun dia masih muda, pengalaman yang dia alami di masa mudanya telah menyebabkan dia agak waspada.
Dia langsung menebak bahwa Bei Bei dan Tang Ia pasti mengira cincin jiwa yang baru saja dia serap berasal dari babon. Meskipun dia tidak mengerti mengapa cincin jiwa sejuta tahun berwarna putih, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaiknya untuk menyembunyikannya. Tentu saja, dia tidak akan pergi dan menjelaskan apapun. Kakak Bei, kakak Xiaoya, apakah kalian mengejarku? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh selidik. Tang Ya menjawab, kami hanya menduga kamu ada di sini untuk memasuki hutan Great Stardow, tapi menurutku kamu tidak benar-benar akan melakukannya. Nyalimu terlalu besar. Tahukah kamu kalau hutan Great Stardow disebut sebagai kawasan terlarang bagi umat manusia? Bahkan beberapa master jiwa dengan budidaya yang sangat tinggi tidak berani memasuki bagian dalam hutan. Dan jika dia adalah anak kecil sepertimu, seorang guru harus menemanimu agar kamu bahkan bisa bergerak di sekitar area sekitar hutan Great Stardow. Alasan mengapa kami mengejarmu adalah untuk melindungimu, karena Bei Bei dan aku adalah master jiwa. Namun, keberuntunganmu cukup bagus. Meskipun cincin jiwa pertama yang kamu peroleh tidak terlalu kuat, kamu tidak mengalami cedera secara keseluruhan. Setelah mendengar kata-katanya, perasaan hangat yang kental segera melonjak di hati muda Huo Yuhao. Dia masih muda, tapi dia sudah mengalami terlalu banyak kemunafikan dunia. Ketika Tang Ya sedang berbicara, dia tahu bahwa tidak ada jejak kepalsuan dalam tatapan tulus matanya. Saudari Xiaoya, aku, Huo Yuhao hampir mengungkit masalah Skydream Icewom, karena dorongan hati. Namun, saat ini, batuk bergema di benaknya. Di bawah serangan aura menyegarkan tertentu, dia segera menelan kata-katanya. Tang Ya terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baiklah, aku tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Huo Yuhao tercengang dengan pertanyaannya. Ya, rencana apa yang dia punya untuk dirinya sendiri? Sebelum datang ke hutan Great Stardow, tujuannya selama ini adalah menjadi master jiwa, dan mendapatkan cincin jiwa miliknya. Perbedaan antara Soul Master dan Soul Scholar memang sebesar langit dan bumi. Menjadi seorang guru jiwa juga menandakan bahwa dia telah melangkah melewati sebuah pintu, yang memungkinkannya melakukan perjalanan melintasi lautan luas dan langit mulai sekarang. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Lagi pula, usianya baru 11 tahun, dan ini pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tang Ya diam-diam senang saat melihat tatapan kosong di matanya. Dia melirik ke arah Bei Bei. Bei Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik Huo, orang seperti apa yang ada di rumahmu? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada orang lain, hanya aku yang tersisa. Tang Ya sangat bersuka cita. Dia berseru, kalau begitu, itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung tertegun, sementara Bei Bei memasang ekspresi terdiam di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya, apa yang kamu katakan? Tang Ya juga menyadari kesalahan lidahnya. Dia memelototi Bei Bei dan berkata, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya ide saat ini, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Sebuah sekte. Huo Yuhao pernah mendengar tentang sekte ketika dia berada di rumah Adipati. Di benua Douluo, kekuatan sekte sangat tinggi, terutama beberapa sekte master jiwa yang memiliki sejarah panjang. Dari arti kata, sekte, rumah Adipati sendiri bisa dianggap sebagai sekte besar. Tang Ya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, itu adalah sebuah sekte, dan sebelumnya merupakan sekte nomor 1 di benua ini. Jika Anda bergabung, Anda pasti tidak akan dirugikan. Selain itu, teknik rahasia sekte kami sangat cocok untuk Anda kembangkan. Karena kamu sendirian dan kamu masih sangat muda, akan lebih baik bagimu untuk bergabung dengan sekte kami, karena semua orang akan menjaga satu sama lain, daripada kamu terlalu berani sendirian. Bagaimanapun, keberuntungan tidak selalu menyertai Anda. Bagaimana jika terjadi sesuatu saat Anda bergerak sendiri? Huo Yuhao tanpa sadar bertanya, saudari Xiaoya, apa nama sektemu? Tang Ya dengan tegas berkata, Sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua ini. Setelah mendengar dua kata, Sekte Tang, tubuh Huo Yuhao gemetar. Meskipun Sekte Tang mulai mengalami kemunduran, Sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah ada sekte yang bisa menandinginya.
Ketika dia masih sangat muda, ibunya menceritakan kepadanya banyak legenda Sekte Tang. Sekte Tang telah didirikan 10.000 tahun yang lalu, dan bisa dikatakan sebagai salah satu sekte tertua dalam sejarah. Seharusnya, Master Sekte pertama dari Sekte Tang, Tang San, telah mengubah seluruh struktur benua, membangun perkembangan masa depan Master Jiwa benua tersebut. Sekte Tang, pada saat itu, benar-benar menjadi sekte nomor satu di bawah langit, dan bukan hanya sekedar nama. Lebih jauh lagi, legenda mengatakan bahwa Tang San telah menembus alam tertinggi dari Soul Master, berjudul Douluo, untuk menjadi eksistensi yang berada di level lain, yang tidak akan mati sejak saat itu. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Setelah 10.000 tahun, legenda Sekte Tang masih tetap ada, tetapi sekte itu sendiri telah meninggalkan panggung sejarah. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Sekte Tang masih memiliki murid generasi selanjutnya, bahkan detail dari beberapa legenda Sekte Tang sudah menjadi kabur. Namun, ada seseorang yang pernah berkata bahwa, jika bukan karena Tang San yang menetapkan pengembangan masa depan para Master Jiwa di benua Douluo 10.000 tahun yang lalu, benua Douluo mungkin tidak akan mampu meraih kemenangan atas para ahli benua matahari bulan, dan dengan demikian menyatukan dua benua ketika benua matahari bulan bertabrakan dengan benua Douluo 4.000 tahun yang lalu. Adik Huo, kamu pernah mendengar tentang Sekte Tang? Bei Bei bertanya. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya dan berkata, saya pernah mendengar beberapa legenda tentang Sekte Tang. Hanya saja, saya tidak tahu di mana Sekte Tang berada. Tepi mata Tang Ya tiba-tiba memerah. Sekte Tang tidak memiliki rumahnya lagi, dan fondasi kami telah dirampas. Saat ini, satu-satunya orang dari Sekte Tang yang tersisa adalah Bei Bei dan saya. Saya adalah ketua Sekte-Sekte Tang saat ini, dan Bei Bei adalah murid pendiri saya. Ah! Huo Yuhao memandang mereka dengan ekspresi heran. Jika Anda hanya melihat usia mereka, Tang Ya tidak jauh lebih tua dari Bei Bei, dan dari percakapan mereka, Anda tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah guru dan murid sama sekali. Bei Bei terbatuk dua kali dan berkata, kamu juga telah melihat situasi kami sekarang, adik Huo. Sekte Tang hanya memiliki kami berdua saat ini, tapi kami pasti akan bekerja keras untuk membiarkan Sekte Tang bangkit kembali. Jika Anda bersedia, silakan bergabung. Ada satu hal yang benar dari Xiaoya, Sekte Tang memiliki teknik rahasia yang seharusnya benar-benar cocok untuk Anda kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat untuk perkembangan Anda di masa depan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Huo Yuhao bertanya, lalu, apa yang harus saya lakukan setelah bergabung dengan Sekte Tang? Tang Ya menjawab, kamu harus terus meningkatkan kultivasimu, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkan Anda perlu mengerahkan diri untuk sekte tersebut. Saya tidak akan menyombongkan diri atau berbohong kepada Anda, Sekte Tang kami telah benar-benar menurun sampai sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia. Juga, hal lain, Sekte Tang kami pernah menjadi sekte nomor satu di benua ini, jadi kami masih memiliki beberapa keistimewaan. Anda pasti pernah mendengar tentang Akademi nomor satu di benua ini, Akademi Shrek. Akademi Shrek sangat ketat dalam merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan tempat pengecualian kepada Sekte Tang kami setiap tahun. Bei Bei dan saya sudah bergabung dengan Akademi Shrek, dan kebetulan ada tempat yang tersedia tahun ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Tang kami, ruang ini akan menjadi milik Anda. Mengenai apakah Anda bisa tinggal di Akademi Shrek atau tidak, itu akan bergantung pada kerja keras Anda. Aku bisa memberimu sebanyak ini. Namun, Yuhao kecil, aku punya permintaan. Setelah Anda bergabung dengan Sekte Tang, Anda adalah anggota Sekte Tang kami seumur hidup Anda. Jika Anda memutuskan untuk pergi suatu hari nanti, Anda harus mengembalikan semua teknik rahasia Sekte Tang. Sekte Tang, Sekte Tang. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. Saudari Xiaoya, saya setuju, saya bersedia bergabung dengan Sekte Tang.